Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal mobile coin dengan tikernya MOB. Nah, jadi kalau kita sekilas ya, kita mau lihat dulu sebenarnya isinya apa sih mobile coin ini. Yang pertama adalah mobile coin itu adalah satu aset kripto yang berfokus pada privacy. Kemudian sesuai dengan namanya, dia memang fokusnya adalah mobile devices atau handphone ya, terutama smart devices, smartphone. Nah, jadi karena kita melihat bahwa secara statistik mobile phone ini paling banyak hampir semua orang menggunakan mobile phone sekarang karena aksesibilitasnya, kemudian karena harganya juga sekarang memang bervariasi dari yang sangat mahal sampai yang sangat murah, tetapi sekarang harganya cukup terjangkau bagi hampir semua lapisan masyarakat. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok, tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara ya. Di hampir semua wilayah di dunia itu bisa mengakses mobile device, smartphone. Nah, jadi atas dasar itulah makanya ada mobile coin atau satu crypto aset namanya mobile coin ini menyasar mereka-mereka yang menggunakan smartphone. Artinya ya hampir semua penduduk dunia ya disasar oleh mobile coin. Nah, jadi target atau fokus utama dari mobile coin selain yang tadi yang privacy juga usability, kemudian integrasinya dengan messaging apps atau aplikasi messaging. Karena kan sekarang sudah mulai bergeser dari yang text message, SMS ke aplikasi messaging ya, misalnya WhatsApp atau Telegram atau Signal. Nah, jadi fokusnya user privacy, kemudian dia juga melihat performa sebagai salah satu pertimbangan pada saat melakukan pengembangan aplikasi mobile coin. Nah, jadi visi atau dasar pertimbangan dari pengembangan mobile coin adalah yang pertama privacy. Nah, jadi privacy ini menjadi hak atas semua orang yang menggunakan pembayaran digital. Jadi jangan sampai kita menggunakan pembayaran digital, kemudian transaksi kita dimonitor atau dipantau, kemudian informasi pribadi kita bocor hanya karena kita melakukan transaksi secara digital. Nah, jadi karena itulah privacy disematkan di dalam mobile coin. Kemudian mobile first approach, karena kan namanya mobile coin, jadi pendekatannya mobile first. Jadi dia harus cepat, lightweight atau ringan, kemudian efisien. Kemudian key management atau manajemen kunci. Jadi ketika si mobile phone itu jadi wallet, artinya kan walletnya itu memegang kunci. Nah, jadi bagaimana si manajemen kunci atau wallet tadi bisa dipahami oleh pengguna-pengguna awam ya. Jadi kalau misalnya pengguna awam dikasih tahu, jagalah private key Anda. Pikir private key itu apa gitu kan. Nah, jadi lebih disimplifikasi seperti itu. Kemudian mobile coin itu juga khawatir dengan surveillance dan data leaks. Jadi surveillance itu artinya semua data digital elektronik itu dipantau oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian kebocoran data juga mengkhawatirkan ya di dunia modern sekarang ini. Apalagi beberapa tahun belakangan mungkin semua data pribadi kita sudah bocor di internet. Makanya kita pastinya menyematkan privasi ini di dalam sistem pembayaran digital. Kenapa? Karena dengan sistem pembayaran digital, itu informasi kita bisa dibaca oleh pihak tertentu. Kemudian
dari data tersebut meskipun tidak ada informasi pribadi, mereka bisa menginfer atau menganalisis misalnya pola hidup seseorang, kemudian rutinitas seseorang, bahkan sampai lokasi di mana orang ini berada, hanya dari sistem pembayaran digital atau hanya dari transaksi digital. Nah, itu cukup mengkhawatirkan. Nah, kemudian fitur-fitur utama yang ada di dalam mobile coin, yang pertama end-to-end transaction privacy atau privasi transaksi dari end-to-end, artinya antara si pembayar dan penerima, pengirim dan penerima itu punya privasi yang sama. Kemudian harus near instant finality, jadi finality-nya harus cepat atau konfirmasinya harus cepat. Kemudian harus lightweight, artinya ringan, kemudian bisa diproses atau diakses menggunakan mobile. Bahkan notes-nya juga harus mobile friendly. Kemudian ada support dengan messaging integration dengan Signal misalnya, atau dengan aplikasi lain mungkin ya. Nah, caranya gimana? Kan tadi kita bicara soal bagaimana mengamankan privasi seseorang gitu, atau memberikan fitur privasi di dalam transaksi digital, transaksi keuangan digital. Nah, jadi mobile coin ini mengaplikasikan namanya confidential transaction. Nah, dengan confidential transaction ini jumlah dari yang dibayarkan atau jumlah yang ditransaksikan itu dienkripsi. Jadi meskipun transaksinya kelihatan, tetapi jumlahnya tidak bisa terlihat berapa sih yang ditransaksikan oleh seseorang atau ditransaksikan oleh transaksi nomor ini gitu ya. Kemudian ada namanya ring confidential transaction, ring city. Nah, kemudian ada stealth address. Nah, jadi kalau di ring city itu menyembunyikan sender atau alamat pengirim itu disembunyikan. Kemudian dengan adanya stealth address itu penerimanya juga disembunyikan. Identitas penerimanya disembunyikan. Nah, artinya pengirim disembunyikan, tidak tahu pengirimnya, kemudian penerimanya juga tidak tahu. Kemudian jumlahnya juga tidak tahu ya. Nah, sebenarnya gini, konsepnya adalah sebenarnya si pengirim itu tahu alamatnya siapa yang mana, tapi dia dienkripsi ya. Karena kalau kita mau mengirim ke seseorang, mengirim aset, mengirim dana, itu kan harus tahu siapa penerimanya kan. Jangan sampai kita tidak tahu siapa pengirimnya. Nah, tetapi kalau dilihat oleh orang luar yang tidak terhubung dengan koneksi pengirim dan penerima atau tidak berkomunikasi langsung, itu mereka tidak bisa tahu alamat dari si penerima itu yang mana. Itu harusnya tidak kelihatan karena disembunyikan gitu kan, dengan proses namanya stealth address. Kemudian full blockchain-nya itu di-encrypt bahkan. Jadi observer tidak melihat apapun, jadi tidak bisa melihat sebenarnya ini datanya seperti apa. Nah, teknologi yang dipakai oleh si mobile coin itu apa? Yang pertama, RAS. Jadi RAS itu terkenal untuk safety dan performance-nya. Jadi keamanan untuk memory manajemennya, kemudian borrowing dan lain sebagainya itu ada di RAS. Kemudian performanya, secara performa juga dia sangat baik. Kemudian si mobile coin menggunakan SGX, Secure Enclave. Jadi dia menggunakan hardware tertentu namanya SGX itu untuk melakukan komputasi gitu ya. Nah, jadi misalnya mau melakukan signing atau melakukan penandatanganan atas sebuah transaksi, dia ada di dalam si enclave tadi, di dalam SGX tadi. Nah, jadi SGX ini adalah satu fasilitas yang sebenarnya terkait dengan enkripsi, dekripsi, signing dan sebagainya, itu terpisah dari area lain. Misalnya di dalam satu komputer misalnya, di SGX ini adalah area terpisah yang fully encrypted. Jadi tidak bisa diakses oleh aplikasi lain. Nah, jadi selain SGX, dia juga punya protokol yang mirip seperti Monero dan Stellar. Monero tadi ada ring city, kemudian ada stealth address. Nah, itu semuanya diadopsi dari Monero. Kemudian bagaimana dengan sistem konsensus dan jaringannya? Kalau sistem konsensusnya dia menggunakan Federated Byzantine Agreement, FBA.
Nah, kenapa FBA ini dipakai? Karena dia adalah model konsensus yang low energy. Kalau menggunakan Monero, dia masih menggunakan mining. Jadi tidak bisa dipakai. Karena kan tujuannya adalah dia low cost, kan? Kemudian juga fast finality. Jadi artinya ya tidak ada tidak ada pilihan selain Byzantine model konsensus yang berbasis Byzantine tolerant BFT. Nah, jadi si FBA ini diambil dari Stellar. Jadi model konsensusnya mirip seperti Stellar. Nah, dia trust minimize tapi scalable. Ya, jadi modelnya sebenarnya ya tidak terlalu decentralized tapi dia scalable. Kan. Validator itu dipilih oleh network operator. Artinya ya semi trusted ya kalau kita lihat di sini. Bagaimana dengan integrasi dengan messaging apps? Nah, bisa diintegrasikan dengan Signal karena Signal ini akan terkenal dengan keamanannya, enkripsinya end-to-end encryption yang ternyata diadopsi oleh WhatsApp, gitu kan. Jadi private messaging, ya, kalau Signalnya sudah terkenal private, kemudian ditambah private payment oleh si mobile coin tadi. Jadi tidak ada nomor telepon atau informasi data personal terhubung ke wallet. Nah, jadi ini adalah model yang diusung oleh si mobile coin. Jadi future social financial apps. Jadi social apps-nya menggunakan Signal, kemudian financial apps-nya menggunakan mobile coin digabung jadi satu. Nah, bagaimana dengan user experience desainnya? Yang pertama fast sync time. Jadi sinkronisasinya dibuat lebih cepat, sangat cepat mungkin ya. Jadi antara beberapa detik sampai beberapa menit, tidak berjam-jam kalau mau sinkronisasi dengan blockchain. Kemudian storage media penyimpanannya yang dibutuhkan juga tidak besar, harusnya juga rendah. Kemudian key recovery-nya itu lebih mudah dengan menggunakan secure enclave. Jadi untuk user experience-nya karena dia fokusnya mobile phone, harusnya juga ketika sudah diinstal juga harusnya juga langsung berjalan. Nah, bagaimana dengan security dan threat model? Jadi kan kita lihat tadi si mobile coin itu fokusnya adalah client side privacy. Kemudian secure hardware, SGX. Kan. Kemudian tidak ada metadata leakage karena sender, receiver, dan amount-nya itu dienkripsi. Kemudian jaringannya tidak bergantung pada Tor atau VPN. Jadi jaringannya karena transaksi sudah dienkrip, kemudian blockchain-nya pun tadi juga kita lihat sudah dienkrip juga, artinya kalau jaringannya tidak berarti apa-apa. Tokenomics-nya seperti apa? Jadi MOB itu native tokennya, kemudian supply-nya hanya 250 juta, tidak ada inflasi, kemudian reward-nya hanya dari usage dan fees, kemudian jumlah 250 juta ini pre-mine, jadi tidak ada proses mining. Karena proses konsensus itu menggunakan FBA, tidak mengeluarkan token-token baru, tidak seperti mining di Monero atau di Bitcoin. Gitu. Use case-nya seperti apa? Jadi kalau mau private remittance bisa menggunakan mobile coin, micro payment, dalam messaging misalnya mau kita transfer ke orang lain menggunakan Signal atau messaging apps, kemudian donasi, mau donate ke pihak tertentu itu kalau shares no share resistance bisa menggunakan mobile coin. Kemudian tingkat audisinya memang sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan cryptocurrency yang major seperti Bitcoin dan Ethereum masih jauh sekali. Nah, tantangan dan kritik terhadap mobile coin apa? Yang pertama adalah SGX. Jadi SGX ini bagus, hanya saja memang kalau semua bergantung pada SGX ya bagaimana? Nah, kemudian validatornya lebih sedikit dibandingkan blockchain-blockchain lain. Kalau Bitcoin tuh banyak sekali, Ethereum juga puluhan ribu, tapi kalau mobile coin ya hanya mereka-mereka yang dipilih. Kemudian memang ada tantangan soal private coin. Jadi mobile coin kan private coin juga. Secara aturan agak sulit dipenuhi. Kemudian tingkat adopsinya bergantung pada integrasi dengan aplikasi, misalnya aplikasi messaging. Nah, summary kita sudah bahas beberapa komponen atau beberapa bagian soal mobile coin, ada privacy, usability, dan speed. Kemudian tadi kita bicara soal bagaimana implementasi dari privacy menggunakan ring city, confidential transaction, style address, kemudian menggunakan model FBA yang dari Stellar,
Kemudian dia mentargetkan mobile first atau smartphone untuk penggunaan everyday, penggunaan harian yang lebih mudah. Kemudian fokusnya adalah financial privacy karena semuanya di-encrypt. Kemudian tingkat maturity-nya memang masih sangat awal ya, masih rendah dengan adopsi dan evolusinya masih tahap awal. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.